Mister akan berdoa dulu dalam tata ortodoks, yang lain silakan berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Terima kasih Tuhan, kami pada hari ini berkumpul bersama, kami akan belajar mengenai matematika dan juga sains pada hari ini. Berikan pengertian, berikan ingatan yang tajam kepada kami semua, agar kami dapat mengerti materi pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Oke, kita akan mulai pada awal yang baru tentang integers atau bilangan bulat. Nah, di sini yang harus dipahami di awal adalah macam-macam jenis bilangan. Ini mungkin nggak ada di course books-mu secara lebih detail. Ini Mister kasih secara lebih detail hal apa saja yang diperlukan untuk memahami tentang jenis-jenis bilangan. Yang pertama adalah natural number atau bilangan asli dalam bahasa Indonesia. Ini Mister saya kasih dalam kurung ya. Is a number positive that can be written without a fractional components. Jadi ini merupakan bilangan positif yang dapat ditulis tanpa membuat komponen pecahan. Contohnya bilangan asli itu apa? Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau di dalam bentuknya di sini, natural number, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, yang berikutnya adalah whole number atau bilangan cacah. Ini yang dipelajari di SD, sering dipelajari di SD. Is a number, positive and zero, that can be written without a fractional component. Yang dapat ditulis tanpa komponen pecahan. Jadi, bedanya sama natural number apa? Bedanya kalau di whole number itu ada 0. Nah, makanya ini lebih besar jangkauannya, termasuk natural number ini termasuk pada whole number atau W, kalau natural number N besar. Kalau bahasa Indonesia ya ini A, berarti A besar, bilangan cacah ini C besar, singkatannya. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di atasnya whole number nanti ada yang disebut dengan integers, atau dalam bahasa Jermannya Zahlen. Ini adalah bilangan bulat, makanya simbolnya Z di sini ya, Zahlen, karena ngambilnya dari bahasa Jerman. Is a number positive, zero, or negative that can be written without a fractional component. Masih sama, tetapi di sini ada angka-angka negatif. Ya, berarti mulai dari -1, -2, -3, -4, sampai -8, -15, dan seterusnya. Semua yang minus, 0 dan positif. Minus, 0, dan juga angka positif. Oke. Yang berikutnya adalah rational number atau itu harusnya bilangan rasional. Wait, let me change. Bilangan rasional. Gini. Oke. Is a number that can be expressed as the simple fraction. Jadi ini adalah bilangan-bilangan yang bisa diekspresikan atau dituliskan dalam bentuk pecahan sederhana. Contohnya ini 15%, karena persentase itu termasuk dalam bentuk pecahan. Kemudian desimal, minus 0,775, ini juga termasuk bilangan rasional, 2/3. 3,153, 153, 153. Kalau ada tanda strip atasnya artinya diulang-ulang. 3,153, 153, 153, 153, dan seterusnya kayak gitu. Atau desimal persen, 1,25%, dan seterusnya. Bedanya dengan irrational number atau bilangan irasional, kalau irrational number itu have decimal expansion that neither terminate nor become periodic. Jadi
desimal, kalau dibuat desimal, dia itu tidak ada habisnya. Misalnya akar 3. Mister coba pakai calculator. Akar 3. Wait. Nah, kalau di kalkulator sendiri, akar 3 itu di sini terbatas ya, 1, bla 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 bla, tapi tidak ada pengulangan. Kalau yang ini 153, 153, 153 ada pengulangan. Kalau yang akar 3 di sini tuh komanya itu tidak ada yang berulang. 7, 3, 2, 0, 5, 0, 8, 1. Ini mestinya masih panjang, cuma sama kalkulatornya dibuletin. Ya, terus sama dengan pi 22/7. 22/7 itu 3,14 bla 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 masih panjang. 314285714 bla 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 gitu ya. Kemudian juga ini bilangan-bilangan yang lain, ini bilangan alamiah nanti akan dipelajari waktu SMA. Terus ini bilangan yang lain yang nggak ada pengulangannya. Seperti itu adalah bilangan rasional. At least kamu harus bisa membedakan mana yang bilangan asli, cacah, kemudian bulat. Kalau di SMP ya paling sampai rational number. Irrational number itu nanti biasanya di SMA. Masih ada atasnya ini, irrational number, masih ada real number ini. Tapi nanti akan dibahas di SMA lebihnya. Oke, fungsinya apa? Kita belajar untuk integers atau untuk bilangan bulat itu ada beberapa bidang yang memerlukan nilai negatif. Contohnya adalah temperatur atau suhu ya. Di sini ini ada suhu Celcius sama Fahrenheit. Ada 0, ada yang di bawah 0, minus 5, minus 10, minus 15. Ini fungsi dari integer salah satunya. Kemudian juga untuk membaca kedalaman atau ketinggian geografis. Patokannya biasanya adalah permukaan air laut atau sea level. Kalau segini berarti artinya dia minus 155 meter gitu. Artinya 155 meter di bawah permukaan laut, below sea level. Kalau dia ke atas berarti nanti jadinya positif 1025 misalnya gunung ini ya. Ketinggian gunung ini adalah 1025 meter above sea level, di atas permukaan laut. Wilson, kamera nggak boleh mati. Jadi kalau di bawah permukaan laut, nanti ya, jadinya adalah ini loh, Mister. Kakekku nelpon. Kenapa? Aku lagi di sekolah. Kakekku nelpon, tuh tak bilangnya aku lagi di sekolah. Oke. Kalau ke atas, berarti di sini adalah positif. Untuk ini dulu, ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Beda-beda jenis tipe bilangan. Aku masih bingung tuh, Mister. Kenapa? Yang bingung yang mana? Masih bingung. Yang mana? Enggak dong maksudku. Semua. Oh. Ya ini maksudnya tipe-tipenya aja. Kalau bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari 1. Berarti kalau disebut suruh nyebutin bilangan asli, sebutkan bilangan asli ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kalau bilangan cacah dimulai dari 0. Suruh nyebutin bilangan cacah ya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kalau disuruh nyebutin bilangan bulat, berarti kamu mulainya dari negatif. Misalnya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9. Termasuk 0 dan min positif 10, ya. min 1, Untuk integer. Min 3, min 4. Ya, Oh, kalau ya, 1, rasional 2, 3, berarti 4. keseluruhan itu, termasuk pada bentuk-bentuk pecahan. Oke. Kemudian ada integer number line atau garis bilangan bulat. Number line ini garis bilangan, kalau dalam bahasa Indonesia kadang disebut sebagai garbil, garis bilangan. Di sini ada negatif integers atau bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Untuk 0 bukan termasuk kategori positif maupun negatif, berarti dia netral. Positive number go to the right, negatif netral number itu apa, Mister? apa? Neither itu bukan juga.
Neither itu bukan juga, bukan positif maupun bukan negatif. Oke, untuk positif number itu selalu yang di sebelah kanannya 0 ya. Ini nggak boleh kamu ganti jadi -1, -2, -3, -4, terus yang sini positif, itu nggak boleh. Aturannya yang ke kanan adalah positif, yang ke kiri negatif. An integer of the horizontal number line atau garis bilangan garbil is greater than the number on its left and less than the number on its right. Jadi artinya simpelnya itu semakin letak angkanya ke kanan itu dia akan memiliki nilai yang lebih besar. Contohnya nih 4 sama 2. Besar yang mana? Besar 4. Karena 4 di sini berada di kanannya 2. Kayak gitu. 1 dengan 3. Kecil yang mana? Kecil 1. Kenapa kecil 1? Karena 1 nilainya ada di kirinya 3. 0 dengan 2. Lebih besar yang mana kira-kira? 2. Karena 2 berada di sebelah kanannya Integers 0. positif. Ya, berada di sebelah kanannya 0. Oke. Kalau -3 sama -1, lebih besar mana? -3. Jawabannya -1. -1. Kenapa? Karena Oh. -1 terletak di sebelah kanannya -3. Karena semakin ke kanan semakin besar. -4 sama 0, besar mana? 0. Besar 0, karena 0 berada di sebelah kanannya -4. -3 dengan 3, kecil mana? -3. Kecil 3. -3. Kecil -3, karena -3 berada di sebelah kirinya 3. Gitu ya cara melihatnya. Fill the blanks with more or less. Kalau ini more, ini less ya. Oke. Untuk mempermudah itu bisa kita bayangin itu kayak mulut gitu ya, mulut yang mau makan sesuatu. Nah, dia makannya itu selalu yang lebih besar. Yang dimakan itu yang lebih besar gitu ya. Jadi kalau 4 sama 2, maka nanti arahnya ke kiri atau ke kanan? 2. Ke kiri. Iya. Ya. Kenapa? Karena 4 itu lebih besar, maka 4 yang dimakan. Kayak gitu. Kalau dibaca gimana? 4 is greater than 2. More greater than 2 are more than 2. Oke, number 2 kemana? Kiri atau kanan? Right or left? Kanan. Makan yang 0. Makan yang 3 dong, Wilson. Kan 3 lebih besar dari 0. Yang besar yang dimakan. Berarti nanti 0 less than 3. Untuk yang ketiga, -2 sama 0, maka yang dimakan adalah 0. 0. 3 dengan -4, 3. 3-nya. -3 dengan -1, -1. -1. Ya, ini caranya. Semongko. Oke, ini kayaknya ada ya di buku ya. Mister kayaknya ngambil dari buku deh. Kok ada gambar buminya segala toh, Mis? Iya. Oh, nggak ada di buku. Ini contoh berarti. Aku Contoh dari bosan. Mister. Oke, kita lanjutkan. 1.2 adding and subtracting negative number, menjumlahkan dan mengurangi bilangan-bilangan negatif. Ya, aturannya adding with positive number will make the number value move to the right side. Jadi kalau ditambahkan dengan bilangan positif, maka dia akan bergerak ke kanan. Contohnya 6 ditambah dengan 3. 6 di sini diletakkan dulu, terus melangkah 3 langkah. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 9.
Kalau min 6 ditambah dengan 3, adding with positive number, maka tetap dia akan melangkahnya ke kanan. Letakkan dulu di min 6, ada di sini, kemudian melangkah 3 langkah. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah min 3. Tetapi jika kita adding with negative number, will make the number value move to the left side. Akan membuat pergerakannya ke kiri. Jadi min 6 kalau ditambah dengan min 3, maka hasilnya seperti ini. Min 6 bergerak ke kiri 3. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah min 9. Kalau subtracting with positive number, maka bergeraknya akan ke kiri. Sedangkan dengan negatif number, maka bergeraknya ke kanan. Nah, contohnya adalah pada pembentukan seperti ini, ada dua tanda yang bertumpuk, yaitu tanda plus kemudian tanda min. Maka ini boleh equal dengan tanda min. Plus min di sini akan menjadi tanda min. Oke, tetapi nanti kalau misalkan tandanya itu adalah min dengan min seperti ini, maka nanti dia akan menjadi plus tandanya. Kalau dua kali seperti ini, dia akan menjadi tanda plus. Menjadi equal dengan min 6 yang ditambah dengan 3. Ini penyederhanaannya ya. Tidak harus nanti ada kurung. Jadi nanti bisa jadi pada soal itu langsung min 3. Itu berarti nanti jadinya min 6 plus 3 cara ngitungnya. Kalau plus min atau min plus itu sama. Nanti dia akan jadi min. Plus plus tetap menjadi plus. Ya. Dari sini ada yang tanyakan tentang adding and subtracting negative number. Bisa terlalu cepat atau terlalu lambat? Sudah? Lanjut ya. Oke, contohnya di sini. 3 plus 2. Kalau kita gunakan garbil atau number lines, berarti kita letakkan dulu di 3 di sini. Kemudian plus 2, berarti kita ke kanan 2. 1, 2. Maka hasilnya adalah 5. Begitu. Untuk 3 plus min 2. Plus min 2 maka jadi apa? Plus atau min? Min. Ya, maka jadi min. 3 min 2 maka jadi 1. Seperti itu ya. Mister perlu terangin garis bilangannya atau enggak perlu ya? Kayaknya udah pintar semua deh. Malah. Ya. Min 3 plus 2. Negatif 1. Ya, negatif 1. Kalau misalkan kita ambil dari garis bilangan, min 3 di sini, plus 2 berarti loncatnya ke kanan. 1, 2. Berarti jadinya min 1. Kemudian min 3 plus min 2, berarti ini nanti jadi? Min 5. Min ya. Plus min jadi min. Jadinya min 3, terus kemudian min 2. Min 3 ada di sini. Min 2 berarti nanti ke kiri. 1, 2. Berarti jadinya min 5. Terus 3 dikurangi 2, ya 1. 3 min 2. Min 2 jadi? 5. Plus ya. Plus 2. Berarti jadinya 3 plus 2, 5. Ya, Kate, kenapa? Bisa dong izin ke toilet. Oke. Terus kemudian min 3, min 2. Itu sama dengan ini. Min 3, min 2. Berarti nanti hasilnya adalah min 5. Kemudian min 3, min 2. Min 2 akan menjadi plus. Menjadi min 3 plus 2. Maka hasilnya adalah min 1.
Oke, ini cara penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif. Dari sini ada yang tanyakan? Enggak. Enggak? Oke. Tidak ada yang tanyakan. Kita lanjutkan ke soal latihannya. Kalian bisa buka di course book-nya halaman 8, 9, dan 10, exercise 1.1 sampai 1.2. Silahkan coba dikerjakan dulu, nanti kita akan kerjakan bersama-sama. Mister akan tunjuk random untuk mengerjakannya. Mana soalnya? Soalnya ada di ini, yang Mister kasih itu, yang di print itu. Sudah ngambil kan? Di sekolah? Kerjain di buku, Mister. Mister, ini kerjain di buku apa? Dikerjakan di buku tulis ya. Ditulis apa? Ya ditulis toh Wilson, terus piye nggak ditulis. Soalnya ditulis apa di? Nggak usah, langsung jawaban aja. Nomor 1 jawabannya apa, nomor 2A jawabannya apa, B apa, C apa gitu. Boleh kamu lihat di PPT, boleh kamu lihat dari buku yang sudah di print. Ini tanggal berapa, Mister? Tanggal 19 Bulan? bulan Januari. Juli lah, masa bulannya tanya. Juli itu bulan 1, 2, 3 apa berapa? Ayo berapa? Nggak tahu. Nah, 7. Tahun Tahun 2045, 1945. 1945 kita masih ngerti. Kamu itu loh, pertanyaannya enggak mutu itu. Gak bermutu. Mutunya. Kok cepat banget ya, udah jam segini ya. Nomor 1 itu nulis garis kayak tadi tuh. Use the number line if you need to. Berarti kalau kamu butuh, kalau nggak butuh ya nggak usah, langsung diurutkan aja. Oh, diurutkan. Write them in order, dalam urutan. Starting with the lowest, dimulai dari yang paling rendah. Jawab nomor 1. Silakan. Bentar, aku masih mau kasih nama. Kamera. Ini aku mau kasih stempelnya ini. Nanti aja. Sekarang kerjain ini dulu. Starting with the lowest. Lowestnya mana? Jawab. Yang paling kecil. Bentar. Ayo, gampang ini. Ini gimana sih? Nah. Here Berapa? 6 temperatures in degrees Celsius. Yang nomor 1 kan? Ya. Susunlah dalam urutan dimulai dari yang paling rendah. Yang paling rendah mana? Yang paling rendah itu minus 10, terus? minus 4, 0, 2, Oke. 5, 6. Ya, itu urutannya. Nomor 2.
Nomor 2, Wilson. Here are the midday temperature. Ini merupakan suhu pada waktu siang hari, degrees Celsius, dalam derajat Celsius. Which city was warmest? Min 8 tau sing paling Warmest itu apa? Warmest, paling hangat. paling panas. Moskow. Minus 8 kok hangat, minus 8 itu ya dingin toh. Melbourne berarti. Melbourne. Which city was the coldest? Yang paling dingin? Wilson. Yang mana? Moskow. Moscow. What is the difference between the temperature of Berlin and Boston? Moskow. Berapa? Aku sekarang. Iya. Ini. Berapa selisih antara suhu di Berlin dan Boston? Selisih Berlin dan Boston. 3. Nah, keliru di sini. Caranya kamu harus kurangin. Jadi 5 min 2. Min 2 jadinya. Nah, kayak gitu. Maka jadinya adalah 7 derajat Celcius. Jawab kamera. Jawab kamera. Okay, number 3. Draw a number line from negative 6 to 6. Write down the integers that is halfway between the two number in each pair below. Ya, di sini Mister kasih leluasa, kamu boleh menuliskan draw number line-nya, boleh enggak. Jadi ini cari yang mana? Mencari bilangan bulat antara dua ini, dua pasangan ini. Antara 1 dan 5 itu ada apa aja. Kemudian di antara min 5 sampai min 1 itu ada bilangan apa aja gitu. Kita coba dulu, oke. 1, 2, 3, 4. Bilangan bulat antara 1 dan 5 adalah, unmute dulu. Aku. Berapa? Bisa aku. Maksudnya aku. Iya, kamu. 3. Semua. Oh, semua nih. Bentar. Aku belum tak kerjain soalnya. Loh, kan gampang ini. Anak TK. Aku agak bingung. Loh, bilangan antara 1 dan 5 apa aja? Oh, 2, 3, 4. Ya, 2, 3, 4 gitu kan. Terus yang B sekalian, antara min 5 dengan min 1 bisa dilihat di sini nih. Min 5 sama min 1 bilangannya apa aja? Min 4, min 3, min 2. Ya. Terus yang C, min 1 Yang dan D 5. 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Yang D, min 5 dan 1. Min 4, min 3, min 2, min 1 sama 0. Ya, gampang. Silakan direkap dulu yang selesai. Cepet banget ya, ini hampir selesai kan. Ya. Sudah direkap semua? Lanjut ya. Oke, number 4. Some frozen food is stored at -8 degrees Celsius. During an overvalue, the temperature increase by 3 degrees every minute. Jadi makanan yang beku itu disimpan pada suhu minus 8 derajat Celcius, tetapi dayanya mati gitu ya, terjadi mati lampu lah gitu. Maka suhunya meningkat 3 derajat tiap menit. Maka lengkapi tabel di bawah ini untuk temperaturnya. Minute pass itu berarti sudah berlalu berapa menit,
kemudian temperaturnya diisi berapa. Kita akan coba dulu, Vanessa. Untuk 1 menit pertama, berarti nanti berapa derajat, dapatnya dari mana? Minus 5. Dapatnya dari? Negatif 5. Negatif 4. Dapatnya dari? Negatif 8 ditambah 3. Iya. Kenapa ditambah? Karena increase ya. Increase 3 degrees. Maka jadinya, sorry, ini harusnya min 5. Ini minus 5. Oke, untuk menit kedua berarti? Minus 5 ditambah 3. Maka jadinya? Minus 2. Nah, Mister perbaiki aja. Menjadi salah semua. Minus 5 ditambah 3, maka jadinya minus 2 ya. 2. Terus pada menit ketiga berapa? Minus 2 ditambah 3. 1. Oke, bentar. Kita perbaiki dulu. Miss Ferdi. Oh, miss sih. Mr. Ferdi. Yes. Mr. Ferdi melakukan kesalahan saat mengedit muka. Kenapa? Mr. Ferdi ada kesalahan waktu mengedit muka. Kenapa tuh? Kesalahannya di bagian batuknya ya, itu masih ada Di batuk masih ada apa? warnanya sedikit. Warnanya sedikit, maksudnya. Iya. Warna apa? Warna kulit asli. Warna kulit asli. Yang mana sih? Tak screenshot ya, kirim ya. Oke, ini. Eraser. Oke, udah sampai sini min 2, terus kemudian min 2 ditambah lagi dengan 3 jadi 1 tadi. Terus 1 ditambah dengan berapa, Vanessa? Yang terakhir? Ditambah 3. Hasilnya? 4. Oke. Okay, next, number 5. During the day of temperature in Tom greenhouse increased from -4 degrees Celsius to 5 degrees Celsius. What is rise in temperature? Fiori. Jawabanku negatif 9C. Cara? Tinggal di minus aja. Negatif 4 ke minus 5. Untuk selisih kenaikan, itu kan berarti kamu mencari selisih. Selisih Ya. itu yang tinggi dikurangi yang rendah. Berarti harusnya 5 dikurangi min 4. Oke. Ya. Maka jadinya 9 9 derajat Celsius. Celsius positif. Mister. Di mananya? Peok. Di mananya? Itu loh coklat itu loh sudah tak kirim itu. Nah, Coklat tak kasih gambar. Nah, coklat-coklat kan kena bayangan. Rambutku dulu ikal soalnya, nggak lurus. Nah, gini loh, nah bagian sininya masih kelihatan kulit asli. Yang mana? Atasnya rambut. Emang kayaknya gitu deh aku, sisirannya itu. Atau enggak? Harusnya itu rambutnya di-cut, terus habis itu dicat, terus habis itu dipasang lagi.
Enggak, rambutku ini ikal dulu. Jadi kayak keriting gitu. Jadi dulu Mister itu kulitnya putih. Enggak. Iya. Oke, number 6. Lanjut. What temperature this morning was -7 degrees Celsius. This afternoon the temperature drop berarti turun ya, by 10 degrees. What is the new temperature? Jawab. Number 6. Kamera. Peringatan kedua, jawab kamera. Nomor 6. Ya. The temperature this morning was -7 derajat Celcius. This afternoon temperature dropped by 10 Drop. degrees. What is Jangan dropet. drop by 10 degrees? What Oke. is the new temperature? Oke. Jadi? Ini temperaturnya oh ya. Drop itu turun ya, turun 10 derajat. Dari -7 terus turun 10 derajat. Berarti caranya diapain? Kalau suhu naik diapain? Naik dulu deh. Misalkan sekarang 10 nih, terus naik 5, jadi berapa? 10 naik 5 jadi 15. Jadi 15. Kan kalau naik kamu jumlah. Kalau turun berarti kamu kurangin. Kurang. Berarti caranya -7 di -7 kurang 10. dikurangi 10. Hasilnya? Berapa? Ayo buka kalkulator. -7 dikurangi 10. Hasilnya? Aku nggak buka. Iya berapa? Cepat. -7 dikurangi 10 kan harusnya bisa cepat, masa lama banget. 3. Salah. Harusnya -17. Jadi ini tinggal dijumlah terus kemudian diberikan minus. Otakku panas Mister. Masih gini panas. Dari tadi pagi sampai sekarang otakku itu bom. Tadi Nah, pagi habis itu apa habis sih? sekolah. Robotik kan kamu suka-suka tuh. PE juga kamu suka-suka nggak ngapa-ngapain. Terus setelah itu PKN juga nggak berat banget. Iya kan? Ya tapi kan lihat HP. Walah. Lihat HP. Nah. Bentar lagi aku juga les. Oke, number 7. Luigi recorded the temperature in his garden at different time of the same day. Jadi ada waktu-waktu yang dicatat di situ suhunya pada jam 6, 9, 12, 15, 18 dan 21 malam. When was the temperature the lowest? Maybe Vanessa untuk yang A. Lowestnya? Lowestnya jam 9. Lowestnya jam 9? Enggak dong. Jam 9 kan -1. 9 malam. Oke, 9 malam. Itu jawaban yang menjebak. 9 malam. Oke, 21. Terus yang B, what was the difference in temperature between 6 and 12 o'clock? Afiori? 9 Celcius. Dari? Oke. 5 di minus sama -4. Oke. 5 dikurangi -4 jadinya 5 plus 4. Maka jadinya 9. Yang C, Kate, what was the temperature difference between 9 and 21 o'clock? -1 dikurangi -6 sama dengan 5 derajat. Oke. -1 dikurangi -6, maka -1 ditambah 6 sama dengan 5 derajat. Oke, yang D. At midnight, the temperature was 5 degrees lower than it was at 21 o'clock.
Jadi pada tengah malam suhunya 5 derajat lebih rendah daripada saat jam 21. What was the temperature at midnight, Wilson? Nomor, D. 7D. wih, yang terakhir. Iya. Cinta nulisnya 97. Dijawab dulu. At midnight, the temperature was 5 degrees lower than at 20:00. What the temperature at midnight? Berapa? Gak tahu. Ya, pada jam 21 berapa? Pada jam 21 adalah min 6. Terus turun 5 derajat. Kalau turun itu ditambah atau dikurangi? Dikurangi. Dikurangi, berarti min 6 dikurangi dengan? Min 5. Bukan min 5. Kalau udah turun dikurangi 5. Berarti min 6 min 5. Min 6 dikurangi Ya 11. min 11 derajat Celcius. Itu jawaban untuk course book halaman 8-9. Dan sekarang waktunya istirahat. Terima kasih. Kagak ada. Habis ini sains. Oke. Ya harusnya hari ini tuh udah sampai 1.2, tapi karena nggak nutut, ya udahlah kita selesaikan sampai 1.1. 1.1 ini udah terakhir kan? Oh belum ya? Harusnya ada lagi. Waktunya Ya udah, kita selesaikan sampai 7 aja. Untuk 8, 9, 10, dan 1.2 nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. yaitu hari Rabu. Ini Mr. Stop dulu untuk